Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 601 sampai dengan 603. Pernah ketika salah seorang dari para suster kami jatuh sakit berat dan seluruh kongregasi berhimpun di dekatnya. Hadir juga seorang imam yang memberikan absolusi kepada suster itu. Tiba-tiba aku melihat banyak roh kegelapan. Maka tanpa menyadari kehadiran para suster, aku meraih pemercik air suci dan memercikkan air suci kepada roh-roh kegelapan itu. Dan seketika itu mereka pun menghilang. Tetapi ketika para suster datang ke ruang makan, Mother Superior menegur aku bahwa aku mestinya tidak memercik suster yang sakit di hadirat imam, sebab pemercikan itu adalah tugas imam. Aku menerima teguran itu dengan roh penyesalan, tetapi air suci memang merupakan pertolongan besar bagi orang yang menghadapi ajal. Yesusku, Engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diriku sendiri. Oleh karena itu, Engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Dan aku tahu, ya Yesus, bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Engkau, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. 29 Januari 1936. Pada petang hari, ketika aku berada di dalam kamarku, tiba-tiba aku melihat suatu terang cemerlang dan sebuah salib abu-abu gelap menjulang di tengah terang itu. Tiba-tiba aku merasa terserap ke dekat salib itu. Aku menatapnya dengan tajam, tetapi tidak dapat memahami suatu pun. Dan karena itu aku berdoa, sambil bertanya, apa artinya semua ini? Pada saat itu aku melihat Tuhan Yesus, dan salib itu menghilang. Tuhan Yesus duduk di tengah terang cemerlang itu, dan kakinya sampai sebatas lutut, tenggelam dalam terang itu, sehingga aku tidak dapat melihatnya. Yesus membungkuk kepadaku, memandangku dengan ramah, dan berbicara kepadaku mengenai kehendak Bapa Surgawi. Ia memberitahukan kepadaku bahwa jiwa yang paling sempurna dan kudus adalah jiwa yang melakukan kehendak Bapa. Tetapi jiwa seperti itu tidak banyak, dan bahwa ia memandang dengan kasih istimewa kepada jiwa yang menghayati kehendaknya. Dan Yesus memberitahukan kepadaku bahwa aku melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna, dan karena alasan ini aku menyatukan diriku denganmu dan bersatu denganmu secara mesra dan istimewa. Dengan kasih yang tak terselami, Allah memeluk jiwa yang melaksanakan kehendaknya. Aku memahami betapa besarnya kasih Allah kepada kita, betapa sederhananya Ia meskipun tak terselami, dan betapa mudahnya kita menyatukan diri dengan Dia meskipun keagungannya begitu besar. Tidak dengan seorang pun aku dapat menyatukan diri dengan begitu leluasa dan begitu mudah seperti aku menyatukan diri dengan Allah. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang sungguh Ia kasihi tidak dapat saling memahami sama seperti Allah dan aku.
Ketika aku berada dalam persekutuan dengan Allah, aku melihat dua sosok pribadi tertentu. Aku tahu situasi batin mereka. Mereka berada dalam situasi yang memprihatinkan, tetapi aku percaya bahwa mereka pun akan memuliakan kerahiman Allah. Yesus, Engkau andalanku.